Baik, yang pertama di sini ada gambar cervical avasement dan dilation. Ini dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada cervix belum mengalami perubahan atau belum melebar. Yang kedua cervix telah membuka hingga 1 cm. Yang ketiga cervix telah membuka hingga 5 cm. Dan yang terakhir cervix telah membuka sepenuhnya hingga 10 cm. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama cervix belum mengalami perubahan atau belum melebar. Ini adalah tahap awal persalinan. Serviks masih tertutup dan tidak ada kontraksi yang signifikan, hanya merasakan gejala awal seperti nyeri punggung atau kram. Yang kedua, serviks telah membuka hingga 1 cm. Kontraksi mulai terasa lebih teratur dan menyakitkan, tetapi serviks masih belum sepenuhnya terbuka. Ini adalah fase laten, di mana tubuh bersiap untuk tahap aktif. Lalu yang ketiga, serviks telah membuka hingga 5 cm. Ini menandakan bahwa fase aktif persalinan telah dimulai. Kontraksi menjadi lebih kuat dan lebih sering, dan serviks mulai melebar lebih cepat. Dan yang terakhir, serviks telah membuka sepenuhnya hingga 10 cm. Ini adalah pembukaan penuh yang menandakan bahwa wanita siap untuk melahirkan. Kontraksi sangat kuat dan sering, dan bayi siap untuk keluar melalui jalan lahir. Yang kedua, ada gambar tahapan darah nifas. Ini dibagi menjadi 4, lochia rubra, lochia sanguinolenta, lochia serosa, lochia alba. Pada lochia rubra, ini berlangsung 1-3 hari. Warnanya berwarna merah kehitaman, volume seperti haid berat, darah keluar bersamaan dengan sisa jaringan plasenta, lanugo, dan meconium. Lalu pada lochia sanguinolenta, ini berlangsung 3-7 hari. Warnanya merah muda, volumenya mulai sedikit, lalu darah keluar bercampur lendir. Selanjutnya, pada lochia serosa, ini berlangsung 7-14 hari. Warnanya kuning kecoklatan, volumenya juga lebih sedikit, dan darah keluar mengandung sisa hormon dan sel darah putih. Yang terakhir, lochia alba. Ini berlangsung lebih dari 14 hari. Warnanya putih bening, merupakan tahap pemulihan, dan cairannya mengandung selaput lendir serviks dan serabut jaringan yang mati. Gambar yang selanjutnya ada gambar postpartum atau pasca kelahiran. Ini merupakan periode waktu setelah melahirkan. Di sini yang pertama ada day 1. Day 1 ini darah nifas berwarna merah terang dan banyak. Rahim mulai berkontraksi untuk mengeluarkan sisa-sisa jaringan. Lalu pada day 2, volume darah masih signifikan. Nyeri atau kram perut mungkin terasa akibat kontraksi rahim. Selanjutnya, day 3. Darah mulai berkurang tetapi masih merah. Jika menyusui, kontraksi rahim mungkin terasa lebih kuat. Dan day 4, warna darah mulai berubah menjadi lebih gelap, rasa sakit atau ketidaknyamanan mulai berkurang. Selanjutnya, day 5, volume darah semakin berkurang, berwarna coklat, tubuh mulai beradaptasi dengan pemulihan. Pada day 6, darah bisa menjadi lebih ringan atau coklat muda. Jika melahirkan dengan jahitan, rasa sakit bisa mulai berkurang, tetapi masih mungkin ada ketidaknyamanan. Day 7, warna darah cenderung menjadi lebih terang atau hampir tidak ada. Tubuh mulai terasa lebih kuat. Selanjutnya, day 8, hidrasi dan nutrisi yang baik mendukung pemulihan. Aktivitas ringan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Dan yang terakhir, day 9, volume darah sudah sangat sedikit. Tubuh mulai kembali ke kondisi normal. Gambar yang keempat, ada struktur payudara. Yang pertama ada dinding toraks. Ini menyediakan dukungan struktural bagi payudara dan melindungi organ-organ di dalam dada. Lalu ada juga otot dada, berfungsi untuk memberikan dukungan dan membantu menentukan bentuk dan ukuran payudara. Lalu yang warna ungu ada lobus. Ini merupakan bagian dari payudara yang mengandung kelenjar susu. Fungsinya untuk memproduksi susu selama menyusui. Lalu ada juga putih susu. Fungsinya adalah sebagai tempat keluarnya susu saat menyusui. Lalu areola yang seperti akar mengandung kelenjar Montgomery, membantu dalam menyusui dan memberikan panduan visual bagi bayi. Selanjutnya ada saluran susu. Fungsinya mengangkut susu dari lobus ke puting. Saluran ini sangat penting selama menyusui. Lalu ada juga jaringan adiposa, memberikan volume dan bentuk payudara. Fungsinya sebagai penyimpanan energi. Yang terakhir ada kulit.
Ini berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dan memberikan elastisitas serta kekencangan. Yang terakhir, di sini ada gambar laktasi atau mekanisme kerja prolaktin dan oksitosin ketika menyusui. Prolaktin ini diproduksi oleh kelenjar pituitari anterior. Setelah bayi menyusui, stimulasi puting mengirimkan sinyal ke otak untuk meningkatkan kadar prolaktin. Dan prolaktin ini merangsang kelenjar susu atau alveoli di payudara untuk memproduksi ASI. Lalu yang kedua ada oksitosin. Oksitosin ini diproduksi oleh kelenjar pituitari posterior. Stimulasi puting juga memicu pelepasan oksitosin yang menyebabkan kontraksi otot di sekitar alveoli. Kontraksi ini mendorong ASI keluar melalui saluran susu ke puting atau refleks let down.